Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dan kita alami sampai saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Meskipun ada hal-hal yang mungkin menjadi persoalan, tapi kami syukuri dan kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan akan selalu menyediakan pertolongan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59-60, tertulis demikian. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara yang dikasih Tuhan, pengampunan bisa kita praktekkan di mana saja, di dalam keluarga ataupun di luar keluarga kita. Dan setiap hari sebenarnya kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita harus mengampuni. Di jalanan misalnya, saat diserobot kendaraan lain, atau ketika kita tidak diberi jalan, kita bisa memberikan pengampunan sebagai ganti kemarahan. Dalam hati kita mungkin ada keinginan untuk memaki, mengumpat, mengatakan hal-hal yang buruk, atau menyumpah serapah kepada orang yang menyerobot kendaraan kita. Tapi kita tidak seharusnya berlaku demikian. Melainkan apa yang harus kita lakukan adalah memberikan pengampunan. Ketika sedang antri misalnya, dan tiba-tiba ada orang lain yang menyerobot antrian, lagi-lagi itu merupakan kesempatan untuk kita mengampuni. Sayangnya sebagian orang memilih bereaksi marah, memaki, mengumpat yang berujung kepada konflik. Membalas bukanlah satu kehebatan, tapi sikap mengampuni itu adalah karakter yang hebat. Kita perhatikan di sini Kisah Para Rasul 7 ayat 59-60. Stefanus sedang dilempari batu, dan saat dia sedang dilempari batu dia berdoa. Dia katakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan di saat-saat terakhirnya sebelum ia meninggal, Stefanus mengatakan sebuah permohonan. Dia katakan, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Di saat kita disakiti, dihina, atau dianiaya, reaksi alami kita adalah kita ingin membalas. Kita ingin orang yang melakukan hal yang buruk itu mendapatkan balasan yang setimpal. Kita merasa wajar kejahatan itu dibalas dengan kejahatan. Tapi di sini berbeda. Stefanus menunjukkan respon yang luar biasa. Di saat yang paling menyakitkan baginya, saat-saat terakhir dalam hidupnya, ia tidak memaki, tidak mengutuk, ia tidak menuntut pembalasan, ia tidak berteriak marah-marah. Justru ia berdoa, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Saudara yang dikasih Tuhan, banyak dari kita tidak mengalami situasi seperti yang dia alami oleh Stefanus, di mana dia mengalami aniaya sampai kehilangan nyawa. Tapi kita mengalami hal-hal yang membuat kita sakit, membuat kita kecewa, membuat kita marah seringkali. Dalam keadaan-keadaan demikian, kita perlu belajar untuk mengampuni. Dan bukan hanya selesai di belajar saja saudara, tapi benar-benar mengampuni. Mengampuni adalah tanda kedewasaan rohani kita. Kedewasaan rohani tidak diukur hanya dari pengetahuan kita tentang Alkitab, tapi kedewasaan rohani itu dilihat dari kerelaan untuk mengampuni. Yang kedua saudara, mengampuni membuka jalan berkat bagi kita. Di saat kita mengampuni, kita sebenarnya tidak rugi. Mungkin kita merasa rugi kita mengampuni. Enak saja orang itu kita ampuni.
Tapi sebenarnya mengampuni membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Ada berkat-berkat yang tidak dapat dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Yang ketiga, saudara, mengampuni menjadikan kita serupa dengan Kristus. Kata-kata terakhir dari Stefanus mirip dengan perkataan Tuhan Yesus di salib. Tuhan Yesus katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan Stefanus meneladani Tuhan Yesus, mengatakan hal yang prinsipnya sama di saat-saat terakhir dari hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hebat adalah orang yang bisa mengampuni. Orang yang hebat adalah orang yang tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan kepahitan, tapi membuangnya jauh-jauh dari kehidupannya. Kalau ada di antara saudara yang sampai saat ini masih bergumul dengan kebencian, kepahitan, amarah kepada seseorang, mungkin itu di dalam keluargamu, mungkin di dalam komunitas saudara, di lingkungan tempat kerja saudara, atau di lingkungan studi saudara, di tempat pelayanan di gereja, mari saat ini berikan pengampunan. Jadilah orang yang hebat karena mengampuni. Kasih karunia Tuhan, Roh Kudus-Nya akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali menegur dan membimbing kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau mengampuni. Tolong kami Tuhan agar setiap hari dalam kehidupan kami, di keluarga, dalam rumah tangga, dalam kebersamaan, di dalam komunitas, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan dalam segala hal, tolong kami supaya kami memiliki sikap untuk mengampuni. Seperti Engkau Tuhan Yesus yang telah mengampuni kami dan terus memberikan teladan bagi kami dalam hal pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungilah kami, sertai kami. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan baru. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, mujizat dan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.